Salam, selamat pagi untuk siswa kelas 4. Kita bersyukur bertemu kembali di hari ini. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua, sambungan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu kemarin ya, bagi teman-teman yang mengikutinya ya. Ini tentang sungguh Allah Maha Hadir, termasuk dalam alam ciptaan pun Allah hadir ya, sesuai gambar yang saya tampilkan ini. Dasar Alkitab ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetap kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini ringkasan materinya. Seseorang yang memiliki kuasa tidak berarti bisa bertindak semaunya. Kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan sebaiknya digunakan dengan baik. Misalnya apa? Kalau kita dipercaya sebagai ketua kelas, jangan bertindak semau kita. Misalnya, mentang-mentang kita ketua kelas, lalu kita memerintahkan teman-teman kita, ayo kerja, kerja, kerja. Tapi kita hanya duduk dan melihat saja. Itu tidak baik. Nah, misalnya apa lagi? Kalau kita disuruh memimpin sesuatu kelompok, nah, tapi kita di dalamnya tidak kerja, itu yang tidak baik. Kekuasaan yang kita punya itu harus digunakan dengan benar. Nah, bila kita melihat di sekitar kita, apa di sini? Banyak orang yang memiliki kekuasaan justru melakukan tindakan sewenang-wenang. Artinya semaunya sendiri, gitu loh. Itu namanya sewenang-wenang. Sehingga merugikan banyak orang. Mentang-mentang dia pemimpin, mentang-mentang dia yang kepalai, dia memperlakukan anggotanya seenaknya sendiri. Ini tidak baik. Mestinya kekuasaan yang kita punya apa tadi harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk merugikan orang lain, bukan juga untuk mencelakakan orang lain. Begitu. Nah, Tuhan mau agar kekuasaan yang kita miliki untuk kebaikan manusia, bukan untuk membuat orang lain menjadi korban. Artinya gini, kalau kita dipercaya untuk memimpin suatu regu, satu kelompok, nah Tuhan mau supaya dalam kita memimpin itu untuk kebaikan semua orang di situ, bukan untuk yang lain nanti ada yang dirugikan, yang lain nanti ada yang dikorbankan. Nah, itu tidak baik. Oke? Nah, manusia tidak boleh sombong atas kekuasaan yang dimilikinya, karena kekuasaan manusia sangat terbatas. Contoh keterbatasannya apa? Guru berkuasa membimbing dan memerintahkan murid-muridnya di sekolah. Tapi di luar jam sekolah, guru tidak berkuasa atas murid-muridnya. Betul? Nah, kalau sudah di luar dari jam sekolah, maka yang berkuasa atas anak-anak itu siapa? Yang pertama yang pasti orang tua. Yang kedua ya, tergantung anak itu tinggalnya di lingkungan mana, tinggalnya di sama siapa, ya orang itu yang akan berkuasa atas dia. Tapi guru punya kekuasaan yang terbatas, hanya di kelas saja. Jadi tidak mungkin dia kontrol anak itu selama 24 jam. Yang kedua, orang tua juga punya kekuasaan apa? Hanya berkuasa untuk mengatur rumah tangga dan anak-anaknya. Tetapi terhadap anak-anak keluarga lain, mereka tidak memiliki kuasa untuk mengaturnya. Adakah misalnya gini, papa mama kita ngurusin anak tetangga? Nah, itu namanya tidak sopan. Itu namanya melanggar aturan. Wong itu anaknya orang kok, kita yang tukang urusin dia gitu. Yang ketiga, manusia berkuasa atas tanaman dan sumber daya alam, tetapi manusia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, memperbarui sumber daya alam. Artinya apa? Tugas kita hanya berkuasa untuk menjaga dan merawat, tetapi kita nggak bisa menumbuhkan tanaman itu, betul? Tanaman itu supaya jadi besar, mengeluarkan buah. Artinya apa? Manusia sangat memiliki keterbatasan. Oke? Nah, kuasa Tuhan tidak terbatas. Ia menguasai alam, darat, bahkan Tuhan juga menguasai kehidupan dan kematian makhluk hidup termasuk manusia. Jadi kalau manusia mati, itu karena kehendak Tuhan. Kalau hewan mati, itu karena Tuhan. Jadi kalau ada banjir, kalau ada bencana, itu karena kuasa Tuhan. Betul?
Jadi Tuhan itu sangat berkuasa. Allah memberlakukan kewenangannya untuk mengatur dan memberlakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan sangat berkuasa. Jadi Tuhan sangat berkuasa untuk memberlakukan kewenangannya atau kehendaknya dengan baik. Ketika Tuhan mendatangkan hujan badai, angin puting beliung, gempa bumi, dan lain-lain, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Ya, jadi Tuhan itu sangat memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tapi kalau manusia punya keterbatasan kuasanya. Jika kita bandingkan dengan hal ini, betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Tuhan. Oke, jadi manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh bermegah diri, manusia tidak boleh, ini kan gara-gara saya, ini kalau tidak ada saya, tidak jalan. Itu tidak boleh. Ya, karena manusia punya kekuasaan yang terbatas. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan kuasa kepada para rasul sebelum dia terangkat ke surga. Janji ini akan dinyatakan pada saat kedatangan Roh Kudus. Nah, kuasa tersebut membuat para murid tidak takut dan khawatir lagi. Bahkan para murid mampu menyembuhkan orang sakit. Itu karena apa? Karena kuasa yang Tuhan berikan. Jadi manusia itu memiliki kuasa yang terbatas, manusia memiliki kuasa yang terbatas, tetapi Tuhan tidak memiliki kuasa yang terbatas. Tuhan memiliki kuasa yang sangat-sangat tidak terbatas. Gitu. Nah, pada mulanya murid Tuhan mengharapkan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari kekuasaan kekaisaran Roma, dan ia kemudian menjadi raja duduk di singgasana seperti raja di dunia. Tetapi Yesus lebih daripada raja dunia yang berkuasa akan segera berakhir, yang kekuasaannya akan segera berakhir. Artinya gini, semua raja-raja, semua orang yang berkuasa di bumi ini, Yesus masih lebih di atasnya. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu tidak bisa disamakan dengan kuasa yang manusia punya. Kuasa Yesus tidak akan berakhir. Ia berkuasa selama-lamanya untuk mengatur dan memberlakukan apapun juga sesuai dengan kehendaknya. Atas kuasa Allah terhadap alam dan isinya, manusia perlu bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Kuasa artinya wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi memerintah atau mengurus. Jadi manusia berkuasa untuk tumbuhan. Kalau mau dia matikan atau mau dia membiarkannya terus hidup, itu terserah manusia. Tapi manusia juga punya kewajiban untuk merawat, menjaga, memberi pupuk kepada tumbuhan. Jadi Allah yang berkuasa atas alam ini, termasuk kehidupan manusia, itu diatur oleh Tuhan. Ya, jadi manusia tidak boleh sombong. Nah, kesimpulan saya, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi manusia. Tuhan adalah Allah yang berkuasa di bumi ini. Manusia tidak boleh mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang atau semaunya sendiri atau seenaknya sendiri. Keberkuasaan manusia sangat terbatas. Oke? Jadi manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh memegahkan diri. Oh, ini kan karena saya, ini kan karena saya. Itu tidak boleh. Artinya semua yang terjadi di bumi ini itu semua karena Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang berkuasa atas alam ini termasuk hidup manusia, ya. Tuhan memberkati. Salam sehat. Amin.